Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-39 hingga 43 dari surah Al-Mu'minun, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Lebih khusus pembahasan kita adalah tentang kebinasaan kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud adalah kaum Ad. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka mendustakan Nabi Hud alaihi salam, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad tersebut, tidak mau menerima kebenaran. Mereka tetap menyembah berhala, yaitu kepercayaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Kemudian bukan hanya mereka menolak kebenaran, tetapi mereka juga menuduh Nabi Hud alaihi salam sebagai seorang yang gila. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'. Yang kami katakan kepadamu wahai Hud, tidaklah kecuali kamu ini adalah orang yang gila, yaitu gila yang disebabkan karena berhala-berhala kami mengutuk kamu. Jadi mereka mempercayai bahwasanya berhala mereka atau sesembahan mereka telah mendatangkan mudarat kepada Nabi Hud alaihissalam, padahal berhala itu tak punya kuasa apa-apa. Tapi itulah kepercayaan kaum Ad. Kemudian menuduh Nabi Hud sebagai seorang yang bodoh, menuduh Nabi Hud sebagai seorang pendusta. Maka karena mereka telah mendustakan Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Hud mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mereka telah mendustakanku, maka tolonglah aku. Maka Allah mengirimkan angin yang kencang, angin yang mengeluarkan suara yang bergelegar. Kemudian di waktu sebelum mereka sampai ke pagi hari, mereka telah mati bergelimpangan, seperti tidak ada lagi kekuatan, seperti tumbangnya pohon-pohon kurma. Pohon kurma pohon yang cukup besar, nampak kokoh tegak berdiri,
Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menghantar angin yang kencang, maka rupanya pohon itu tidak mampu untuk bertahan, berjatuhan, mereka bergelimpangan di pagi hari. Itulah kesudahan dari kaum Ad, dan Allah menyebut dalam ayat yang akan kita pelajari ini, akhirnya mereka seperti sampah yang tidak ada nilainya. Nah, biasanya kalau ada banjir kita lihat, maka di permukaan air itu ada sampah. Kemana perginya? Tak ada, habis, hilang begitu saja. Karena nanti apabila sudah sampai ke laut, tak ada lagi sampah. Nah, sampah itu tidak ada harganya, tidak ada kekuatannya. Maka Allah menyebut mereka sebagai sampah yang tidak berguna, mati bergelimpangan di waktu pagi. Itulah kesudahan orang yang menolak kebenaran. Begitu berlaku pada masa Nabi Nuh dahulu, begitu juga berlaku pada masa Nabi Hud, begitu juga berlaku pada rasul-rasul yang diutus kemudian. Rasul-rasul dan orang-orang beriman yang bersama dengan para rasul diselamatkan, dan mereka yang menentang dan menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul dibinasakan hingga ke hari ini. Jadi kalau ada manusia pada hari ini yang menentang kebenaran yang dibawa oleh para rasul dahulu, yaitu mentauhidkan Allah, maka sebenarnya mereka sedang menanti, sedang menunggu kehancuran mereka, kebinasaan mereka, cepat atau lambat, pasti. Karena itu adalah sunnatullah. Nah, disinilah perlunya kita berdakwah, yaitu bagaimana menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Tinggal manusia itu sendiri menggunakan akal fikiran, maka terimalah kebenaran. Tetapi kalau masih mengikuti hawa nafsu, maka akan tetap terus terhanyut dan tenggelam dalam kesesatan. Apapun yang dipilih, maka manusia itu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Apabila mengikuti kehendak hawa nafsu, maka akibatnya adalah kehancuran dan kebinasaan di dunia ini pasti, dan di akhirat kelak itu adalah satu kepastian lagi. Di dunia ini pasti, ya, karena pertolongan Allah hanya diberikan kepada rasul-rasul yang diutus dan kepada orang-orang beriman yang bersama dengan mereka. Inna lanansuru rusulana, sudah menjadi janji Allah, sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kapan? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau pada hari ini, Ustaz, sekarang kan orang-orang kafir itu kuat, hebat, mereka tak dapat dikalahkan sekarang. Tetapi tunggulah. Nah, menunggunya ini sudah lama juga kita menunggu ini, tapi tak lemah-lemah nampaknya, bertambah kuat. Kita yang nampaknya bertambah lemah. Nah, disinilah diuji keimanan dan keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang janji-janji Allah yang di dalam Al-Quran itu pasti akan ditunaikan. Nah, tinggal lagi sekarang kita, yaitu meyakini janji tersebut supaya tidak menyesal. Kaum Ad dalam ayat yang akan kita pelajari, mereka adalah yang menyesal, tapi menyesal ketika bencana sudah ditetapkan, penyesalan yang tidak ada gunanya. Ketika sudah berada di hadapan bencana yang tidak mungkin bisa dielakkan lagi, kemudian ketika itu barulah menyesal, sepertinya menyesal Fir'aun ketika ia ditenggelamkan di laut. Penyesalan yang terlambat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Kalau mau menyesal juga kapan? Sekarang menyesal, yaitu sebelum bencana itu tiba, sebelum siksaan itu datang, maka menyesal sekarang ini akan membantu kita untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat. Nah, tapi biasanya menyesal itu selalu datang kemudian. Nah, baru kemudian timbul penyesalan. Penyesalan yang timbul kemudian, penyesalan yang tidak ada gunanya.
Allah menetapkan dalam ayat yang akan kita pelajari nanti bahwasanya setiap bangsa atau kaum yang menolak kebenaran itu sudah ditetapkan ajalnya, pasti akan dimusnahkan. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan sebenarnya siapa yang akan selamat dan siapa yang akan binasa. Disinilah perlunya kita belajar kisah-kisah melalui ayat-ayat Al-Quran, sehingga membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada. Kemudian kita lebih bersungguh-sungguh di dalam memberikan peringatan, sehingga tidak ada alasan nanti siapapun manusia apabila mereka telah mendengarkan nasihat, bimbingan, petunjuk, telah menerima peringatan, maka tidak ada alasan lagi untuk menyesali diri, karena semua kebenaran telah disampaikan. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari sebagai pengantar, berarti masih lagi berkaitan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam, yaitu tentang kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan menerjemahkan secara harfiah kata per kata. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbinsurni bima kadzdzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Fa akhadhathumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghusaa'a. Fa bu'dan lil qaumidh zalimin. Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, berkatalah, siapa yang berkata? Nabi Hud alaihi salam, Rabbi, wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah aku, bima kadzdzabun, dikarenakan mereka telah mendustakanku. Berarti Nabi Hud mengadu kepada Allah. Nabi Hud berkata, wahai Tuhanku, tolonglah aku, dikarenakan mereka telah mendustakanku. Qala, Allah berfirman, amma qalil, sebentar nanti. Sebentar nanti maknanya tak perlu lama, yaitu tidak lama lagi selepas ini, la yusbihunna nadimin, sampai ke pagi hari nanti mereka akan menyesal. Pagi hari bermakna tak menunggu berapa hari, besok mereka sudah mati bergelimpangan. Nah, mereka menyesal ketika bencana itu ditimpakan ke atas mereka. Allah berfirman, nanti sebentar lagi mereka itu akan menyesal. Fa akhadhathum, maka menyambar mereka. Apa yang menyambar mereka? As-sayhatu, teriakan yang keras atau suara guntur yang keras. Guntur, guruh itu apa? Biasanya kalau sebelum hujan lebat itu turun, maka yang mengawalinya adalah petir. Kalau petir itu berupa cahaya kan? Nah, kalau yang berupa suara yang terdengar oleh telinga, itu namanya guntur, guruh, ya. Maka guntur atau guruh, suara yang keras atau teriakan yang keras, menyambar mereka bil haq, dengan benar, dengan sebenarnya, benar-benar, nah, boleh juga, benar-benar suara yang keras menyambar mereka. Faja'alnahum, lalu kami jadikan mereka ghusaa'a, seperti sampah yang tidak berguna. Fa bu'dan,
Maka celakalah lil qaumil zalimin, ke atas orang-orang yang zalim itu. Jadi disebut kaum Ad itu sebagai kaum yang zalim karena mereka menyekutukan Allah, kemudian mereka mendapat siksaan berupa teriakan yang keras yang membinasakan mereka. Maka sebenarnya mereka menganiaya. Menganiaya siapa? Menganiaya diri sendiri. Lalu teriakan yang keras menyambar mereka dengan sebenarnya, lalu kami jadikan mereka seperti sampah. Maka celakalah bagi kaum yang zalim. Ayat berikutnya, summa, kemudian, ansya'na, kami ciptakan, min ba'dihim, selepas mereka, kurunan, umat-umat akharin, yang lain lagi. Jadi sudah binasa kaum Ad, sudah habis, tak ada sisa sama sekali. Wa qata'na dabiral qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Dihabiskan, habisnya tak ada sisa. Tetapi Allah ciptakan lagi kaum yang lain. Nah, kaum yang lain itu pula mengikuti pula jejak langkah kaum Ad itu. Itulah perangai manusia. Ada dulu Fir'aun, dulu masa Nabi Musa. Masa sekarang ada juga Fir'aun. Ada Fir'aun, Pajagong. Sampai ke tempat kita ini ada gelar Fir'aun. Kemudian kami ciptakan selepas mereka umat-umat yang lain pula. Ma tasbiku, dan tidaklah mendahului min ummatin, dari suatu umat itu, ajalaha, ajalnya. Ajal maknanya batas akhir. Nah, batas akhir kemusnahan kaum itu sudah ditentukan, tidak akan mendahului. Wa ma yasta'khirun, dan umat itu pula tidak akan mendahului atau dilambatkan. Tidak mendahului maknanya belum waktunya sudah binasa, enggak, atau sudah lewat masanya baru binasa, tidak. Pada masa yang ditetapkan ajal, pada masa itu dibinasakan. Dan tidaklah satu umat itu mendahului ajalnya, dan tidak pula ditangguhkan. Inilah beberapa ayat yang kita pelajari, yang secara keseluruhan apabila kita ingin meletakkan satu pembahasan, yaitu berkaitan dengan kemusnahan atau kehancuran atau kebinasaan satu kaum secara keseluruhan, yaitu kaum Ad, disebabkan karena kaum tersebut tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam. Ada yang selamat, ada yang selamat itu Nabi Hud dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Hud yang jumlahnya tidak seberapa. Jadi sebahagian besar binasa. Pelajaran yang sangat berharga adalah Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa alam semesta ini. Maka siapa yang gagal dalam ujian, maka dialah yang akan menanggung akibat. Kita ini sebenarnya manusia sebenarnya adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia itu akan beriman, memilih keimanan, ataukah manusia itu kufur, memilih kekufuran. Manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan akal itu manusia tahu mana yang benar, mana yang sesat, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, yang sesat. Kemudian manusia diberi pilihan, pilih. Nah, kaum Ad adalah kaum yang menyombongkan diri. Kaum Ad adalah kaum yang diberi kekuatan badan lebih, jadi badannya besar-besar. Zadahum bastah. Dalam Al-Quran Allah menyebut tubuh mereka itu besar-besar. Bukan hanya badan mereka besar, kekuatan mereka juga hebat, luar biasa. Sehingga mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Ini perkataan mereka yang sombong. Siapa lagi kaum yang lain yang lebih kuat dari kami? Mana? Kira-kira bangsa mana sekarang tuh yang berkata begitu sekarang? Negara superpower umpamanya. Mana ada lagi yang lebih kuat dari kami? Man asyaddu minna quwwah. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian-pemberian yang bermacam-macam, bukan hanya kekuatan badan,
juga kecerdasan akal. Jadi mereka itu mampu untuk membangun bangunan yang besar-besar kokoh di atas gunung, kemudian di tepi pantai sebagai benteng-benteng. Jadi mereka itu orang yang cerdas, mungkin kalah insinyur-insinyur sekarang agaknya, arsitek-arsitek sekarang. Kalau kita lihat ada peradaban Fir'aun yang tersisa sekarang di Mesir, itu sudah mengkagumkan kita itu. Piramid, berapa besarnya piramid. Kemudian istana-istana yang masih tertinggal yang ada sekarang ini, tiangnya besar-besar. Disebutkan bahwasanya peradaban kaum Ad itu lebih lagi dari peradaban Fir'aun. Hanya saja peradaban Fir'aun itu tersisa hingga ke hari ini. Itu yang kita lihat. Sementara peradaban kaum Ad itu dibinasakan habis dan tidak tersisa hingga ke hari ini. Begitulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad, menolak untuk mentauhidkan Allah. Kemudian mereka dengan sombong mengatakan kepada Nabi Hud, kami hanya menyembah berhala, yang penyembahan berhala ini adalah kami warisi dari nenek moyang kami. Nah, kamu wahai Hud, jangan tunjuk ajar kami, jangan beri peringatan kami, jangan ancam-ancamkan kami, biarkan kami mengikuti kepercayaan nenek moyang kami. Begitulah kesombongan kaum Ad. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan bahwasanya Allah memberikan kepada mereka wa amdadnahum bi an'amin wa banin. Allah beri mereka tanam-tanaman yang banyak sekali, binatang ternak yang banyak sekali, bahkan keturunan anak-anak yang banyak sekali. Jadi jumlah mereka ramai. Wa jannati wa uyun, kebun-kebun. Nah, kalau sekarang ini kebun-kebun sawit ya. Nah, ini di tempat kita kebun sawit. Kalau di sana kebun korma. Yang satu batang korma itu lebih mahal dari beberapa batang sawit. Kalau 1 kilogram korma bisa mencapai 100.000 yang kualitasnya bagus. Kalau 1 kilogram sawit berapa? 2.500 yang bagusnya. Berarti jauh beda. Nah, Allah berikan kepada mereka harta benda dunia, tetapi dengan harta benda dunia itu pula mereka menyombongkan diri. Akhirnya Allah binasakan mereka, Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya dan tidak tersisa. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Kita mulai kajian tafsir, itu penjelasan yang lebih panjang dan rasanya ayat ini mudah untuk difahami. Maka yang penting adalah sekarang ini bagaimana mendapatkan pelajaran dari kisah ini untuk kita pakaikan dalam hidup kita, yaitu siapapun kita, dan tidaklah mungkin kita ini sehebat kaum Ad dahulu. Kita ini tak seberapanya kaum Ad dahulu. Apabila kaum Ad dahulu dibinasakan disebabkan karena kesombongan, maka apabila kita pula sombong pada hari ini pun tinggal nyambung aja lagi, akan dibinasakan. Itu sudah sunnatullah. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi, karena kesombongan di muka bumi dan karena merencanakan yang jahat terhadap orang-orang beriman. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih, tidaklah rencana jahat itu melainkan kembali kepada orang yang merencanakannya. Siapa yang merencanakan jahatnya? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran. Mereka ini merencanakan jahat kepada siapa? Pada orang-orang beriman. Sepanjang masa, dari dahulu hingga sekarang, sampai hari kiamat. Inilah dia kenyataan hidup. Tak ada berubah ya.
Tetapi apakah orang-orang beriman itu dapat dibinasakan? Tidak, karena orang beriman itu dilindungi, dipelihara, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sambungan ayat, fahal yanzurun, tidaklah yang mereka tunggu illa sunnatal awwalin, kecuali berlakunya sunnatullah, ketetapan Allah yang pernah berlaku pada kaum-kaum yang terdahulu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah, ketetapan Allah itu akan berganti, dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Menyimpang maknanya dari yang sebenarnya, enggak. Maka kita pada hari ini apabila memilih jalan yang benar, pasti kita akan berhadapan dengan orang yang memilih jalan yang sesat. Apabila kita menyampaikan yang benar, maka pasti ada yang akan menghalang. Apabila kita berniat baik, maka pasti ada yang berniat jahat. Selamanya mulai dari Nabi Adam dahulu. Nabi Adam diciptakan, rupanya bersama dengan Nabi Adam ada yang jahat. Ada yang berusaha sekuat tenaga untuk mencelakakan Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah memberitahukan kepada Nabi Adam, manusia moyang kita yang pertama, inna hadza, wahai Adam, ini si ini siapa ini? Iblis. Allah tak menyebut nama iblis, tak mau Allah menyebut namanya. Maka Allah menyebut si ini. Inna hadza aduwwun laka, musuh bagimu, wali zaujika, dan bagi istrimu, fala yukhrijannakuma, jangan sampai dia ini mengeluarkan kamu berdua minal jannah, dari surga, fatashqa, yang membuat kamu sengsara. Jadi sudah diperingatkan Nabi Adam dan Hawa, sudah. Tapi mengapa terkena juga? Lalai, lupa. Sudah tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang halal itu halal, yang haram itu haram, kawan itu kawan, musuh itu musuh, mengapa terkena juga? Lalai, lupa. Macam mana supaya tidak lalai, tidak lupa? Mengaji. Itu gunanya mengaji. Karena mengaji ini adalah untuk mengingatkan yang lalai, mengingatkan yang lupa. Tapi kalau tak tahu sama sekali, untuk belajar berarti, untuk mengetahui, sehingga tak tahu menjadi tahu. Kalau lalai menjadi ingat. Inilah guna pengajian. Sibuk dunia, siang malam dunia. Lalailah, hanyut. Nanti baru terkejut kalau sudah ditimpa bencana, musibah, menyesal kemudian tak ada gunanya. Qala rabbinsurni bima kadzabun. Nabi Hud berkata, wahai Tuhanku, tolonglah aku karena mereka telah mendustakanku. Kapan perkataan seperti ini dikatakan oleh seorang rasul? Apabila seorang rasul itu sudah berusaha semaksimal mungkin, usaha sudah habis-habisan. Ini istilah sekarang, tak ada lagi, semua sudah ditempuh, tak ada lagi katakan, semua sudah dikatakan dalam menyampaikan kebenaran. Semua cara sudah ditempuh, tetapi kaum itu tetap juga tidak mau menerima kebenaran. Bahkan kaum tersebut mengancam Nabi Hud alaihissalam dengan cara mudah, dengan cara lembut, sudah. Bahkan mereka yang berkasar kepada Nabi Hud, inna lanaraka fi safahah, kami melihat kamu ini wahai Hud orang yang bodoh. Safahah itu bodoh. Nabi Hud jawab, laisa li safahatun, tak ada kebodohan itu padaku. Wa inna lanadhunnuka minal kadzibin, kami melihat kamu ini pembohong wahai Hud. Tapi Nabi Hud menyampaikan, tidak, aku tak bohong. Inni rasulun min rabbil alamin, aku ini rasul dari Allah yang mengatur sekalian alam ini. Dan aku tidak minta upah kepadamu wahai kaumku. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani, tidaklah aku meminta upah kecuali
kepada yang mengutus aku, yang menciptakan aku, kepada Allah. Aku minta upah. Upah yang diminta dari Allah adalah pahala balasan kebaikan di akhirat kelak, yaitu berupa surga. Kalau darimu tidak, wahai kaum, tak ada kepentingan apa-apa. Aku hanya berdakwah, menyampaikan ini sebagai tugas karena Allah memerintahkanku untuk menyampaikanku. Karena dalam sebelum ini juga disebutkan bahwasanya ini Rasul yang diutus ini manusia biasa aja, sama seperti kita, maka tak perlu diikuti. Ini dia mau meninggi-ninggikan dirinya supaya dapat pengikut ramai ini. Itu tuduhan kaum. Tuduhan itu terdengar juga kepada kita pada hari ini. Ya, sampai hari ini. Maka karena sudah usaha semua sudah dilaksanakan, maka kaum juga tetap tidak mau menerima kebenaran, maka Nabi Hud mengadu kepada Allah. Maka kalau seorang pendakwah pada hari ini seperti seorang Rasul dahulu, kalau mau mengadu juga, mengadu, curhat, maka mengadulah kepada Allah. Jangan di Facebook update status, mengapalah jemaah Masjid Ar-Rahman tu, janganlah. Mengadu kepada Allah, bangun malam mengadu, ya Allah, mengapa kaumku ini seperti ini, mengapa masyarakatku seperti ini. Sudah berkali-kali aku sampaikan, tapi mereka tak juga berubah-ubah. Ya Allah, mengapa mereka? Berikanlah petunjuk kepada mereka. Mengadu kepada Allah. Karena yang menguasai hati manusia siapa? Allah, bukan kita. Kita ini hanya yang berusaha. Yang menentukan manusia itu mau menerima kebenaran atau tidak adalah Allah. Al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membolak-balikkan itu Allah. Ada orang dahulu pada masa Rasulullah sebenci-bencinya kepada Rasul, bahkan akan membunuh Rasul. Tapi pada akhirnya lembut hatinya mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh saudara perempuannya. Kemudian dia masuk Islam, menjadi khalifah selepas Rasulullah. Siapa itu? Umar bin Al-Khattab. Hati manusia dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka curhatlah kepada Allah. Curahkan isi hati. Nabi Hud, Rabbi, wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah aku, bima kadzabun, karena mereka telah mendustakanku. Tak ada lagi, aku sudah menyerahkannya kepadamu ya Allah. Qala, langsung Allah jawab. Allah berfirman, amma qalil, sebentar nanti, tak menunggu lama, wahai Rasulku Hud, la yusbihunna nadimin, pagi nanti mereka sudah mati bergelimpangan. La yusbihunna, sobah pagi. Mengapa sobah ya? Mengapa pagi ya? Mengapa tidak bencana itu petang hari maunya, siang hari? Kalau siang hari, petang hari, manusia itu bersiap sedia menghadapi bencana. Tapi kalau pagi hari, manusia itu biasanya malam hari lelap tidur. Menjelang pagi barulah mereka bangun. Tapi sampainya di pagi hari, mereka sudah mati bergelimpangan, tak siap menghadapi. La yusbihunna nadimin, penyesalan yang terlambat, yaitu ketika bencana sudah berlaku baru menyesal, tidak ada gunanya. Dulu siapa anak Nabi Adam itu yang juga menyesal setelah membunuh adik? Menyesal kemudian. Padahal adiknya sudah mengingatkannya, wahai abangku, jangan kamu ulurkan tanganmu itu untuk membunuhku. Kalau kamu hulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membalas untuk membunuhmu, karena membunuh ini dilarang. Maka wahai abang, ingatlah bahwasanya kita ini adalah bersaudara. Kita ikuti saja syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi si abang ini karena mengikuti kehendak hawa nafsu, fatawwa'at lahu nafsuhu. Nafsunya. Maka nafsunya menyuruh Qabil untuk membunuh adiknya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu, dia bunuh saudaranya itu. Fa asbaha minan nadimin,
maka termasuklah dia ke dalam golongan orang yang menyesal. Setelah terbunuh adik, baru menyesal. Berarti dapat pula pelajaran kita ini. Penyesalan itu muncul setelah kesadaran itu timbul. Kapan kesadaran itu timbul? Ketika kehendak hawa nafsu itu telah disampaikan. Jadi ketika sedang mengikuti kehendak hawa nafsu, tak sadar. Ketika tak sadar itu, maka dia akan melakukan kejahatan, membunuh, mencuri, mengkeji, menghina, melakukan penganiayaan, penindasan. Setelah sampai keinginan hawa nafsunya itu, baru dia sadar. Ketika sadar, barulah menyesal. Karena marah, hawa nafsu marah kepada anak, pukul anak, lebam-lebam badan anak. Tahu lebam? Hijau-hijau, patah-patah kaki itu. Ada yang sampai begitu karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Setelah sampai keinginan hawa nafsunya, dia tersadar. Ketika itu menyesal. Penyesalan ketika itu tidak ada gunanya. Jadi ketika disebut kata menyesal, bermakna fahami bahwasanya yang menyesal itu pastilah telah mengikuti kehendak hawa nafsu. Jadi kapan kita tidak akan menyesal? Kalau kita tidak mau mengikuti kehendak hawa nafsu. Kita kalahkan kehendak hawa nafsu yang menyuruh kita melakukan keburukan. Kalau kita halang, tak mau kita mengikuti kehendak hawa nafsu, maka tidak akan pernah menyesal, karena tak pernah melakukan kejahatan. Mau menyesal, menyesal yang buruk, tercela, yang tak ada gunanya, maka jangan mengikuti kehendak hawa nafsu. Tak mau menyesal, jangan mengikuti kehendak hawa nafsu. Mau menyesal, kalau mengikuti kehendak hawa nafsu, menyesal nanti. Nanti kamu akan menyesal. Itu kata orang tua kita tuh. Nanti kamu akan menyesal. Enggak, mak, ini bagus ini. Dibuat juga. Karena dia mengikuti kehendak hawa nafsu. Orang tua ini pula dengan kasih sayang, tahu dia mana yang baik, mana yang buruk. Si anak ini karena mengikuti hawa nafsu, dia berturutkan apa yang dia inginkan, kemudian berlakulah apa yang berlaku. Barulah ketika itu dia menyesal. Maka kata maknya akan orang tua. Begitu juga lah seorang nabi, seorang rasul kepada umatnya. Umat itu menyesal. Penyesalan ketika bencana sudah berlaku tidak ada gunanya. Fa akhadhathumus sayhatu bil haqq faja'alnahum ghutha. Teriakan keras. Akhadhathum, akhadhat ini maknanya apa? Mengambil dengan cepat. Mengambil dengan cepat, menyambar cepat sekali. Ada orang yang bermain-main di lapangan, kita tengok, kemudian hari hujan, kemudian datang petir, menyambar sekelip mata, cepat sekali, tumbang hangus. Itu namanya akhadhathumus sayhatu bil haqq, dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya maksudnya bukanlah Allah memberlakukan bencana itu karena kaum itu tidak bersalah, hendak. Allah memberlakukan bencana itu karena kaum itu bersalah. Karena bersalah, maka Allah timpakan bencana. Itulah kebenaran. Bermakna berlakunya bencana itu adalah dengan sebenarnya, dengan kebenaran, dengan benar-benar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk keadilan, ya. Sebagai bentuk kebijaksanaan, ya, dari sisi Allah. Karena Allah tidaklah melakukan sesuatu yang zalim, yang tidak benar, tidak. Apabila Allah menimpakan bencana kepada kaum, karena memang kaum itu betul yang layak untuk mendapatkan bencana. Fa akhadhathumus sayhatu bil haqq. Di ayat yang lain Allah menyebut sa'iqah. Sa'iqah
sa'iqati 'adin wa thamud. Sa'iqah itu maknanya adalah suara yang keras, menggelegar. Sa'iqah. Kalau sayhah adalah suara yang keras. Ada lagi birihin sarsarin atiyah. Wa amma 'ad, adapun kaum 'ad fa uhliku, mereka itu dibinasakan birihin sarsarin atiyah, yaitu dengan angin yang dingin yang menghancurkan. Angin dingin menghancurkan. Tadi teriakan atau guruh itu berarti suara. Kemudian angin itu ada suaranya. Kalau angin itu perlahan tak ada suaranya. Sekarang ada angin tidak bertiup ini? Ada, tapi tak terdengar suara. Tapi kalau angin itu sudah kencang bertiup, maka dia akan mengeluarkan suara. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain jelas menjelaskan, sehingga rupanya bencana itu adalah berupa angin yang mengeluarkan suara, kemudian cepat karena menyambar. Kalau begitu ada siapa yang bisa selamat? Tidak. Kalau disebut angin, bisa berlindung di mana? Yang tidak dapat dicapai oleh angin. Tidak. Kemudian suara keras. Siapa yang bisa menyelamatkan diri dari suara keras? Tidak. Suara keras sekali. Nah, kita tutup pun ruangan. Kalau tak ada lagi lubang kecil, tertutup habis. Kalau suara keras sekali di luar sana masih akan terdengar juga. Tapi kalau ditutup betul semua, tak ada lagi angin, mati dalam itu. Ya. Tapi di mana tempat itu? Tak ada. Maka tidak, mereka ini di rumah mereka mati, bergelimpangan di rumah. Meskipun mereka berada dalam fi burujim musyayyadah, di dalam benteng-benteng yang kokoh sekalipun. Karena bencana itu adalah tentara dari tentara Allah. Kalau tentara dari tentara Allah, utusan Allah untuk menghancurkan, maka tidak ada siapa yang bisa menghadapinya. Tak ada siapa yang bisa mengalahkannya. Gusaan faja'alnahum gusa, kami jadikan mereka ini seperti sampah. Mengapa diumpamakan dengan sampah? Karena sampah itu tadinya sebelum jadi sampah bagaimana? Nampak bagus, indah, harum, segar. Tapi sudah jadi sampah, tak ada lagi nilainya. Layu, busuk, kemudian orang pun tak suka, kemudian berserakan. Tak ada nilainya, tak ada harganya. Diumpamakan orang-orang kafir yang mati bergelimpangan disebabkan karena bencana tersebut seperti sampah. Fabu'dan lil qaumil zalimin, celakalah ke atas, maka kecelakaanlah ke atas kaum yang zalim itu. Zalim menganiaya. Orang-orang yang zalim itu orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, karena mereka mencampakkan diri mereka kepada kebinasaan. Karena mereka menjadikan perbuatan mereka itu sebagai sebab bagi Allah untuk menetapkan siksaan ke atas mereka. Thumma, kemudian ansha'na, kami ciptakan min ba'dihim, selepas mereka, kurunan jamak dari qarnun. Sebelum ini sudah kita sampaikan juga, qarnun itu 1 abad. 1 abad itu 100 tahun. Jadi hidupnya satu generasi itu 1 abad, 100 tahun. 100 tahun berikutnya 1 generasi lagi. Maka dalam hadis Nabi, sebaik-baik abad generasi adalah generasiku, kemudian generasi selepasku, kemudian generasi selepas itu. Jadi ada 3 generasi. Maka generasi Rasulullah itu disebut generasi sahabat. Kemudian generasi setelah itu 100 tahun lagi itu disebut generasi tabi'in.
Kemudian generasi yang berikutnya lagi, generasi tabi'ut tabi'in, pengikut dari yang pengikut yang generasi sebelumnya. Kalau generasi kita ini generasi akhir zaman. Nah, tak tahulah seperti apa keadaan kita di akhir zaman. Tetapi apabila kita meskipun berada di akhir zaman, tetapi kita mengikuti generasi pertama dahulu, maka kita menjadi generasi yang terbaik. Karena kita tidak hidup pada masa Rasul, tetapi kita mengikuti dan meneladani Rasul seperti para sahabat dahulu. Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan, kemudian kami ciptakan selepas mereka karena mereka telah dibinasakan, kaum Ad telah dibinasakan, kemudian Allah ciptakan lagi qurunan, umat-umat, bangsa-bangsa, generasi-generasi akharin yang lainnya. Wa ma tasbiqu min ummatin ajalaha, tidak ada satu umat pun yang mendahului ajalnya. Ini ayat berkaitan dengan qada dan qadar, bahwasanya ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan, ada yang diberi kekuatan berkuasa di muka bumi, ada yang dijatuhkan, dihancurkan, binasa, celaka. Kesemua itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadar. Semua sudah ditetapkan di dalam takdir. Kaum Ad, kapan mulainya, kaum hancurnya, kapan hancurnya, itu sudah ditetapkan di dalam qada dan qadar. Belum lagi langit dan bumi diciptakan, takdir itu sudah ditulis. Berapa lama sebelum langit dan bumi? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi setiap kaum ada ajalnya. Sekarang nih ada kaum sekarang ini yang kejam, yang ganas, yang menindas kaum muslimin di Palestina sana, di Suriah sana, di negara-negara yang mana kaum muslimin minoritas sedikit jumlahnya. Ada bangsa yang menindas, ada. Bangsa itu sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah, ajalnya itu sudah ditentukan kapan akan dimusnahkan. Sekarang masih hebat-hebat, kuat. Ya sekarang, tetapi sudah ditentukan ajalnya. Sudah, hanya saja tidaklah kaum itu atau bangsa itu mendahului ajalnya, dan tidak pula lambat dari ajalnya sampai ajal binasa. Maka dikatakan setiap umat itu ada ajalnya. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Bangsa Melayu ini ada ajalnya juga. Kan ada, tak akan hilang Melayu di bumi. Berarti ada ajalnya juga. Kalau masing-masing dari bangsa itu, setiap bangsa yang menyimpang, tidak mau mengikuti kebenaran, maka ada ajal kebinasaannya. Jadi tak akan Melayu hilang di bumi kalau Melayu itu mengikuti kebenaran, tak akan hilang di bumi. Tapi kalau tidak mau mengikuti kebenaran, tunggulah ajal itu. Itu ada bahasa, tunggulah ajal itu. Kapan ajal itu? Allahu a'lam. Tapi sudah ditentukan? Sudah. Maka kalau tidak mau hilang di bumi, ikuti kebenaran. Ya, ikuti syariat. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma tasbiqu min ummatin. Jadi orang-orang beriman ini akan dijaga terus sampai hari kiamat. Ya, dijaga. Dipelihara. Nanti ada dua bangsa yang merusak di permukaan bumi. Jumlahnya cukup ramai, banyak sekali. Dan kerjanya membunuh saja. Siapa yang tidak sesuai dengannya dia bunuh. Sekarang dua bangsa itu masih tertutup di antara gunung. Bangsa mana? Bangsa apa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj, dan itu di akhir zaman. Tapi Ya'juj dan Ma'juj itu nanti yang kuat, yang membunuh saja kerjanya di muka bumi. Kemana-mana dia pergi, sampai ke Pekanbaru ini, sampai nanti di sini.
Tunggu sajalah. Tetapi berhasilkah mereka itu membunuh orang-orang beriman? Tidak. Karena pada akhirnya mereka itu juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di akhir zaman, matanya satu tetapi kejam sekali. Tapi akhirnya dapat juga dibunuh. Ada ajalnya. Siapa itu? Dajjal, bermata satu. Sudah ada muncul sekarang Dajjal. Nampak-nampaknya sudah mulai muncul sekarang. Dajjal. Akan ada kesudahannya. Siapa yang berhasil membunuh Dajjal nanti? Ya, ada Nabi Isa turun bersama dengan Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal itu. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Setiap umat itu tidak ada yang mendahului ajalnya. Kita pun ini juga ada ajal kita masing-masing. Nah, kita ini hidup dan ada ajal kita. Ajal sudah kita sebutkan tadi, yaitu batas akhir dari yang ditentukan. Kalau hidup ini telah ditentukan oleh Allah, maka batas akhirnya itu disebut ajal. Jadi masing-masing kita ini sudah punya ajal masing-masing? Sudah, hanya saja belum datang. Kapan datang ajal kita? Malam ini. Sudah siap malam ini? Ya, mana tahu, mungkin malam ini. Siap tak siap? Kalau sudah sampai ajal, nah ayat ini tidak ada yang mendahului ajal dan tidak pula ada yang dilambatkan dari ajal. Apabila sudah sampai ajal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajal mereka, tidak akan dimundurkan sesaat pun, tidak akan dimajukan sesaat pun. Dia tak ada sakit, mati juga, mati. Jangan dikatakan mati itu karena sakit. Banyak orang sehat mati. Yang sakit itu mati disebab ada sebab sakit. Ada yang tak sakit, sedang ceramahnya belum sampai menutup lagi, mati. Saya tak tahu sedang ceramah ini mati, tak tahu. Mana kita tahu? Kalau sudah sampai ajal, mati. Maka mestilah bersiap sedia. Setiap kita sudah ada ajal masing-masing. Apakah ajal kita itu datang ketika kita sudah berusia tua? Nah, banyak juga yang muda-muda telah sampai ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa ma yastakhirun, dan tidak mereka diberi tanggung. Kalau umat itu sudah sampai ajalnya untuk dibinasakan, binasa. Tidak menunggu besok, pada pagi hari sebelum fajar menyingsing sudah mati bergelimpangan. Allahu Akbar. Ini pelajaran yang sangat berguna. Berarti yang berkuasa di alam semesta ini sebenarnya bukan manusia, bukan kita. Yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ajibu da'i Allah, wahai manusia, terimalah, jawablah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyeru kepada kebenaran, yang menyeru kepada jalan Allah. Maka jawablah seruan tersebut, karena apabila sampai ajal maka tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan. Dan kalau sampai ajal bencana itu tiba, kemudian ketika itu baru menyesal ketika itu menyesal yang terlambat, menyesal ketika itu menyesal yang tidak ada gunanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.